Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Salah satu momentum terbaik di bulan Ramadan adalah berbuat baik juga kepada orang tua. Jangan pernah kita lupakan kedua orang tua kita untuk senantiasa berbuat kebaikan kepadanya. Bahkan Allah menyandingkan berbuat baik kepada orang tua ini dengan larangan menyekutukan Allah. Perintah beribadah dan larangan menyekutukan Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Allah nyuruh kita untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tua. Ada satu kisah dari guru kami, beliau menyampaikan di negeri Syam dulu, di kota Damaskus, ada seorang ulama besar, namanya Syekh Hamdi Al-Urabi. Syekh Hamdi Al-Urabi menceritakan, usianya itu sampai 100 tahun lebih. Jadi hidup 100 tahun lebih. Beliau bercerita, dulu waktu kecil, itu ayahnya menceraikan ibunya. Dengan kondisi ibunya memiliki anak yang banyak dan anaknya masih kecil-kecil. Termasuk Syekh Hamdi Al-Urabi ini masih kecil. Akhirnya apa yang terjadi karena diceraikan di waktu kecil, bahkan ayahnya tidak memberikan nafkah. Setelah menceraikan ibunya, ayahnya tidak memberikan nafkah. Ayahnya malah pindah ke Yordania. Kemudian Syekh Hamdi kecil usia 7 tahun akhirnya dengan terpaksa bekerja di pasar. Bekerja sampai satu waktu beliau diberikan rizki oleh Allah yang banyak, jadi orang kaya. Jadi salah satu pedagang besar di pasar tersebut. Dan ketika itu tiba-tiba setelah Syekh Hamdi ini sukses, ya, karena berdagang, tiba-tiba ayahnya dari Yordan datang. Wahai Hamdi, ya, ayah mau minta uang kepadamu 100 lira. 100 lira itu kurang lebih katanya sama dengan 1 kilogram emas. Ya. Akhirnya tanpa berpikir panjang, Syekh Hamdi Al-Urabi ini kasih sama ayah nih. Padahal ayah tidak pernah memberikan nafkah. Ya. Sampai kemudian kedua kalinya datang lagi. Syekh Hamdi Al-Urabi didatangi lagi. Ya. Wahai Hamdi, aku minta uang kepadamu sekian ratus lira gitu kan. Karena Syekh Hamdi tahu bahwa anta wa malik li abik. Ya, kamu dan dirimu itu milik ayahmu. Tanpa berpikir panjang Syekh Hamdi kemudian kasih lagi. Sampai datang nih, sampai ujung-ujungnya apa? Kata ayahnya, Hamdi, sekarang kamu punya aset berapa? Ternyata Syekh Hamdi Al-Urabi itu punya aset hanya 200 lira. Sekitar 2 kilogram emas. Apa kata ayahnya? Ya, serahkan semuanya kepadaku. Dan Syekh Hamdi tahu anta wa malik li abik. Kamu, ada satu riwayat dikatakan, kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. Kemudian tanpa berpikir panjang, Syekh Hamdi serahkan semua hartanya yang 200 lira itu untuk ayahnya. Kemudian apa yang terjadi karena dia gak punya uang, mungkin gak punya tabungan. Akhirnya dia pinjam 200 lira sama temannya. Kemudian 200 lira itu dia belikan rumah. Ya, setelah membeli rumah, beliau coba jual rumah itu dan ternyata laku terjual 400 lira. Ya, 400 lira. Ya, setelah terjual 400 lira, kata beliau, alhamdulillah ini berkah dari Allah. Ya, aku jual rumah 200, aku beli rumah 200 lira, aku jual 400 lira. Lira berarti dapat keuntungan berapa? 200 lira. Dan itulah salah satu bukti keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Bisa ayah kita, bisa ibu kita. Walaupun bisa jadi orang tua kita pernah melakukan kezaliman pada diri kita. Tapi Nabi pernah mengatakan dirimu dan hartamu adalah milik ayahmu. Jadi berbuat baik itu bukan hanya kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Bahkan bisa jadi kepada orang yang pernah berbuat jahat, pernah menzalimi kita. Ketika itu orang tua kita, maka selalu berusaha untuk membuat mereka bahagia, tersenyum, berbuat yang terbaik apapun kondisinya.
Dan inilah hakikat daripada wabil walidaini ihsana. Bukan hanya sekadar berbuat baik, tapi berbuat yang terbaik. Sehingga salah satu pintu surga di dunia ini adalah orang tua kita. Semoga Ramadan kita bisa melakukan kebaikan khususnya untuk kedua orang tua kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.